Salam sedulur Bantul. Kali ini kita ada di Bantul Kreatif Expo Pasar Gabusan Bantul. Nah, Bantul Kreatif Expo itu apa sih, Syah? Bantul Kreatif Expo adalah sebuah expo yang di dalamnya berisi produk-produk dari UMKM-UMKM yang ditampilkan oleh OPD-OPD dan Kapanewon daerah Bantul. Mau tahu ada apa aja? Yuk ikut kita ke dalam. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ibu Siti Napsia dari Kapanewon Jedes. Di Kapanewon Jedes itu ada 4 kalurahan. Pertama Kalurahan Trimulyo, kedua Patalan, ketiga Canden, keempat Sumberagung. Di Kapanewon Jedes itu ada yang paling mencolok itu dari Trimulyo batik nitiknya. Dari Desa Canden itu jamu yang paling terkenal di Kalurahan Canden. Terus dari Patalan itu hasil karya kerajinan craft, ada reparasi andong. Dari Sumberagung itu daur ulang sampah dari plastik kresek itu dibuat bando atau bunga. Terus yang paling menonjol di sini itu tadi batik nitiknya dari Trimulyo sama jamu kiringan. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Kalau saya Dewi. Nama saya Sandra. Ya, kami dari Kapanewon Kasihan. Produk kami yang kami pamerkan dalam Bantul Kreatif Expo ini ada beberapa, di antara lain ada kerajinan kayu, gerabah, kemudian ada makanan kering, kemudian apa lagi Bu Dewi? Ada tanaman, kemudian ada batik-batik, kerajinan tas, kemudian ada daur ulang dari kertas seperti itu. Terus selanjutnya untuk produk di Kapanewon Kasihan itu untuk tahun ini adalah produk dari KPM PKH yaitu. Ya, untuk produk unggulannya kami selama ini yang best seller itu ada bakpia, basreng, kemudian ada nata lidah buaya, batik, kemudian gerabah yang diwarnai seperti itu. Meja dari ranting jati itu juga laku, kemudian ada makanan keringnya, empeng dan lain sebagainya. Itu yang memang best seller. Perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Eka Sulistia dari Kapanewon Pandak. Kemudian tugas saya di Kapanewon Pandak sejak tahun 2021. Dengan adanya Bantul Expo ini sangat membantu sekali. Kapanewon Pandak menampilkan beberapa produk, dan Kapanewon Pandak terdiri dari 4 kelurahan. Ada Kelurahan Gilangharjo yang sebelah timur, kemudian Kelurahan Wijirejo, Kelurahan Triharjo, dan Kelurahan Caturharjo. Produk-produk yang kami tawarkan, produk unggulan dari masing-masing kelurahan. Kelurahan Wijirejo itu terkenal dengan produknya batik, kemudian Gilangharjo itu ada produk yang mulai populer terkenal sekarang dengan kerajinan keris. Kemudian dari Triharjo itu produk beras sehatnya yang menuju beras organik. Kemudian untuk Caturharjo adalah beberapa kerajinan yang memang sekarang ini kami tawarkan. Ada kerajinan dari pandan, kemudian juga produk ketahanan pangannya juga ada sama, yaitu beras sehat atau beras menuju beras organik. Saya kira itu yang perlu diketahui oleh masyarakat, terutama masyarakat Bantul ataupun lebih luas lagi ke DIY. Dan salah satu
andalan kami sekarang dari Kapanewon Panda adalah lumbung Mataraman yang mulai kita rintis dengan beberapa produk pangan terutama dari beras. Salah satunya adalah produk beras organik. Perkenalkan, nama saya Risa dari Kapanewon Bambang Lipuro. Dari stand Kapanewon Bambang Lipuro di BCE 2024 ini menghadirkan beberapa UMKM, diantaranya dari Ekoprint Plumbungan, Kue Bolu Craft, dan Gandok Craft. Di sebelah saya mewakili dari olahan pisang bersama Ibu Murianti. Perkenalkan, nama saya Murianti, saya olahan pisang dari bonggol sampai daunnya. Jadi kami mengolah sepohon pisang untuk dibuat berbagai macam snack basah dan kering sama minuman juga. Dari tepung pisangnya kami buat sebagai pengganti terigu, dibuat kue kering dan basah, kemudian ada minumannya dawet daun pisang dengan pewarna daun pisang. Ada juga kami diberikan bantuan alat dome dryer tenaga surya dari Kementerian Pertanian untuk menjemur tepung pisang. Jadi walaupun malam tetap bisa berproses panasnya. Tidak itu saja, kami bisa menjemur apa saja seperti ketika cabai murah kita bisa jemur dan bisa dibuat awet, diawetkan dengan dikeringkan. Ada juga untuk rempah-rempah juga bisa diolah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Dita dan sebelah saya ini Mas Andin. Kami dari Stan Kapanewon Pajangan ingin memperkenalkan produk-produk kami dari warga Kapanewon Pajangan itu, seperti ada kerajinan tangan, juga ada kerajinan olahan makanan. Untuk kerajinan tangannya itu ada batik kayu, ada juga belangkon, ada juga selop, dan ada produk dari SLB Binasiwi. Itu seperti itu ada lukisan dan juga ada sepatu, sama juga ada alas kaki atau keset yang buat bersih gitu. Terus selain itu juga produk dari Kapanewon Pajangan itu ada makanan itu ada emping melinjo, ada emping gedeblok pisang, dan juga berbagai macam minuman-minuman tradisional yang bisa membuat tubuh kita itu semakin fit gitu. Terus untuk produk unggulan dari Kapanewon Pajangan itu dari kerajinan tangannya itu tadi batik kayu sama olahan-olahan sama pernak-perniknya. Dan selain itu juga dari Stan Kapanewon Pajangan juga ada kerajinan kulit itu yang dari Mangir, sama juga ada hiasan pernak-pernik aksesoris itu yang di Kapanewon Pajangan gitu. Kesannya menarik, bisa membuat anak-anak sekolah itu menjadi kreatif lagi, tahu tentang tata cara gimana membuat batik nite atau daur ulang dari sampah itu tadi. Ya. Ya, kesannya seneng ya Mas ya, karena kan kita juga bisa memajukan produk-produk dari UMKM di Kapanewon Kasihan, terutama ya mungkin yang belum pernah di tahun ini bisa kami ajak ke sini, ya perasaannya sangat senang gitu. Untuk harapannya yang jelas sangat membantu dengan banyaknya dan tumbuhnya ekonomi kreatif di masyarakat.
ini akan sangat mempopulerkan dan memperkenalkan produk-produk yang ada di Pandak, terutama produk-produk unggulan. Ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan adalah sekarang ini kendalanya adalah di permodalan, karena selama ini kita masih mengharapkan peran serta dari pemerintah daerah, terutama pemerintah Kabupaten Bantul maupun pemerintah provinsi untuk ikut berperan aktif dalam permodalan, terutama untuk ekonomi kreatif. Oke. Kami dari Kapanewan Bambang Lipuro mengapresiasi kegiatan Bantul Creative Expo untuk memajukan Kabupaten Bantul sebagai kabupaten kreatif atau menuju Kabupaten Kreatif City, dan bisa mengembangkan dan memasarkan UMKM di Kabupaten Bantul melalui kegiatan Bantul Creative Expo. Untuk kesan-kesannya itu mengikuti Bantul Creative Expo itu sangat senang. Semoga kedepannya itu semakin lebih baik lagi, dan pastinya panitia penyelenggara itu fasilitasinya itu lebih memadai, lebih banyak lagi, lebih ditingkatkan lagi. Dimohon tempatnya diperlebar lagi biar nggak usek-usekan atau gimana gitu. Listrik juga kadang nyala, kadang enggak gitu. Iya. Harapannya ke depannya tetap diadakan terus kegiatan ataupun event ini di Bantul Creative Expo. Kemudian mungkin memang bisa sebagai media untuk UMKM bisa memamerkan produk-produknya. Harapan ke depan untuk Bantul Creative Expo adalah semakin dibukanya counter-counter atau dibukanya tempat-tempat untuk pameran-pameran. Tidak hanya mungkin di Pasar Gabusan ini, tapi mungkin di tempat-tempat lain yang akan semakin sering diadakan, entah itu bentuk lainnya, bentuk pengadaannya mungkin tidak harus Bantul Expo Kreatif ataupun mungkin bentuk yang lainnya. Saya kira itu harapan ke depannya. Harapannya Bantul Creative Expo ini bisa menambah jaringan pasar internasional dan mengembangkan UMKM untuk bisa naik kelas dan menambah pendapatan masyarakat Kabupaten Bantul. Untuk keluhan ada cas listrik ya, di mana nominalnya mungkin dayanya kurang ini, tapi masih oke aja sih itu ya. Casnya besar gitu. Ya. Ya nggak ada Ya. sih. Kalau untuk kendala secara umumnya sih nggak ada, Mas. Semuanya maksudnya masih di batas wajar. Saya kira untuk stand sudah cukup bagus. Kedepannya mungkin hanya perlu pembenahan tambahan saja lah. Mungkin stand-stand yang semakin ditambah saja itu. Mungkin untuk daya listriknya bisa ditambah karena di malam hari itu sering ada gangguan listrik. Kalau untuk keluhannya itu listrik, itu yang paling utama itu listrik, karena beberapa hari itu listrik sempat mati, sempat tidak menyala gitu. Inspirasinya semoga kedepannya lebih baik lagi, dan ya itu aja. Kalau untuk sarannya DPRD mungkin lebih sering turun ke bawah ya Mas ya. Melihat kondisi langsung ke bawah, masyarakat langsung di bawah, seperti itu saja biar mengerti memang butuhnya rakyat itu seperti ini gitu. Jadi kalau itu kan bisa lebih jelas. Karena selama ini dari anggota dewan kebetulan saya juga pelaku langsung
bahwa kebanyakan dari anggota dewan kan kita melalui dana aspirasi atau pokir. Itu semakin ditambah dan tidak hanya di tempat-tempat tertentu di mana anggota dewan itu berasal, dari lebih merata lagi. Jangan hanya di daerah tertentu, misalnya kayak di Gilang, itu hanya tempat tertentu yang mendapatkan dana aspirasi, sementara tempat yang lain masih membutuhkan untuk pengembangan-pengembangan dari dana aspirasi tersebut. Artinya lebih merata lah. Harapannya untuk para dewan, kami UMKM mengharapkan dana untuk UMKM ditambah, jadi lebih fokus dan panjang untuk pendampingan apalagi. Kemudian kami mengharapkan ada suatu pasar, toko swalayan di Kabupaten Bantul yang menampung semua produk dari UMKM dengan kriteria sudah PIRT, sudah halal dan HAKI, seperti itu. Jadi kami masyarakat Kabupaten Bantul lebih sejahtera. Untuk aspirasi kepada Bapak anggota Dewan Kabupaten Bantul itu kalau bisa itu jangan ada perbedaan antara Kapanewon satu ke lainnya. Terus selain itu juga lebih memperhatikan lagi ke setiap Kapanewon sama UMKM-nya di Kabupaten Bantul gitu lagi. Bagus-bagus dan menarik ya produk-produk yang ditampilkan. Iya, bagus banget dan ramai sekali di dalam. Sedulur Bantul, jangan lupa ya hadir di Bantul Creative Expo pada tanggal 25 Juli sampai 4 Agustus 2024. Sampai bertemu di Bantul Creative Expo.